get to the point. He's in the trunk of his car. What? Pharisees rules. Oh no. Di kesempatan kali ini, saya bakal membahas tentang alur cerita film pendek berjudul yang bercerita tentang teror orang maniak yang suka bawa obeng buat menghabisi siapa aja yang dia temuin. Terus mayat korbannya dia bawa dan dia taruh di bagasi mobilnya. Nah, di tengah teror yang melanda kota itu, ada seorang wanita yang lagi sendirian di tengah malam buat nunggu dijemput sama kekasihnya. Dia dihampirin sama seorang pria nggak dikenal yang tiba-tiba ngajak dia kenalan. Siapa pria itu sebenarnya dan apakah dia orang baik? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Film diawalin dari dua orang wanita bernama Jerika dan Jamie yang lagi jalan bareng menuju tempat parkir. Jadi ceritanya Jerika ditemenin sama Jamie pergi ke parkiran buat nungguin jemputan. Padahal Jamie nggak perlu nemenin Jerika ke parkiran karena mobil dia juga nggak ada di sana. Tapi Jamie ini ngotot pengen nemenin Jerika karena dia bilang kalau dia nggak mau Jerika jalan sendirian karena katanya ada seorang maniak yang suka jalan-jalan di sekitar sana buat nyakitin orang. Jerika yang nggak tahu apa-apa soal orang maniak itu jadi bingung dong. Tapi dia juga penasaran pengen tahu tentang orang maniak itu. Sebenarnya Jamie nggak mau ngasih tahu perihal orang maniak itu ke Jerika karena dia takut nanti Jerika jadi nggak tenang nungguin jemputannya di parkiran. Tapi karena Jerika maksa buat ngejelasin tentang orang maniak itu, akhirnya Jamie cerita kalau akhir-akhir ini ada kejadian di mana seorang maniak yang nggak tahu identitasnya jalan keliling daerah sana sambil ngebawa obeng buat nikam siapa aja yang dia temuin. Terus mayat dari korbannya itu dia masukin ke dalam bagasi mobilnya. Nah, dengar itu Jerika agak takut juga, tapi dia masih berpikir positif. Mungkin itu cuman rumor aja. Sayangnya Jamie juga nggak bisa nemenin Jerika sampai jemputannya datang karena Jamie harus segera pulang. Ya udah, Jerika pun nunggu sendirian di parkiran. Di parkiran itu sepi banget guys karena hari juga udah tengah malam. Satu pun gak ada orang yang kelihatan. Bahkan jalan yang di depannya juga nggak ada satupun mobil yang lewat. Gak lama tiba-tiba Jerika dapat telepon dari kekasihnya yang bernama Stan yang mau ngejemput dia. Stan bilang kalau dia kayaknya bakal terlambat datang ke sana karena ada keperluan yang harus dia urus dulu. Di sini Jerika agak kecewa dengernya karena tiba-tiba dia kepikiran gimana kalau cerita Jamie tentang orang maniak itu benar. Jadi biar Stan segera ngejemput dia pun ngasih alasan ke Stan kalau dia harus segera pulang karena sampai di rumah dia disuruh ibunya untuk masak kalkun panggang buat kejutan ulang tahun tantenya dan dia nggak bisa lama-lama nungguin kekasihnya ini datang. Nah, takut Jerika kecewa, Stan pun janji ke Jerika buat cepet-cepet nyelesain urusannya dan segera ngejemput Jerika. Dengar itu Jerika jadi agak tenang walau dia udah ngerasa nggak nyaman juga sih lama-lama di sana. Setelah Jerika dan Stan selesai teleponan, tiba-tiba dia ngeliat ada sebuah mobil yang berhenti di jalan di luar parkiran. Orang yang ada di dalam mobil itu keluar dan ngeliat ke arah Jerika lama banget. Terus dia ngebuka bagasi mobilnya. Jerika ngerasa ada yang aneh sama orang itu. Nah, bersamaan itu juga Jerika dapat pesan dari Stan kalau dia bakal datang 15 menit lagi. Udah ngebaca pesan dari Stan, Jerika ngeliat ke orang aneh itu lagi. Orang itu tiba-tiba ngelambain tangannya ke Jerika. Jerika jadi bingung dong. Setelahnya orang itu pergi nyamperin Jerika. Jerika agak takut tapi dia masih berpikir positif. Siapa tahu itu orang baik kan. Ternyata orang itu adalah seorang pria bernama Ian. Dia nyamperin Jerika karena pengen ngajak kenalan. Dia juga nawarin buat berjabat tangan. Tapi anehnya di sini Ian ini ngelakuin hal yang aneh. Dia ngebuat si Jerika jadi risih. Sebenarnya Jerika mau pergi dari sana, tapi di sana sepi banget, nggak ada satupun orang. Mau kabur juga pasti kan ketangkep. Ya udah dia coba buat tenang dan bersikap biasa aja. Tapi makin lama dia di sana sama si Ian ini, dia makin takut karena tiba-tiba Ian ini ngomong sendiri dan marah sambil ngadep ke belakang seolah-olah kayak ada orang di belakangnya padahal nggak ada siapa-siapa. Terus si Ian ini juga bersikap kayak biasa lagi yang ngomong lembut gitu. Jerika jadi tambah bingung, panik dan takut. Anehnya di saat Jerika udah ketakutan gitu, si Ian ini malah nanya apa zodiak Jerika. Walau ngerasa ada yang aneh sama si Ian ini, tapi Jerika nanggepin pertanyaan Ian ini dengan ramah dan bilang zodiaknya Virgo. Dengar zodiak Jerika Virgo, si Ian ini malah ketawa dan tiba-tiba ekspresinya berubah jadi datar. Terus bilang kalau dia benci sama cewek yang berzodiak Virgo. Gak lama, Ian ini ngeluarin obeng yang dari tadi dia simpen. Ternyata apa yang dibilang Jamie tentang orang maniak itu bener, dan orang maniak itu adalah Ian. Dia yang benci sama Jerika karena berzodiak Virgo langsung ngejar Jerika yang
udah tahu siapa dia sebenarnya. Tapi Jerika yang mau kabur, dia malah ketangkep dan akhirnya dia pun dihabisin sama pria obeng psikopat ini. Dan saat kekasihnya Stan datang, Jerika udah nggak ada karena mayatnya udah dimasukin ke dalam bagasi mobil pria psikopat itu. Nah, itulah alur cerita film kali ini. Semoga videonya menghibur dan terima kasih.